Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dari modul 1.4 dari program Guru Penggerak dengan judul Budaya Positif. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu saya laksanakan karena mengingat perjalanan sampai hari ini sejauh mana akan atau mendapatkan pembelajaran dari program Guru Penggerak ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan waktu terkait dengan pengimbasan ini, kemudian yang terhormat kepada rekan guru semua, marilah kita ikuti kegiatan ini secara bersama-sama. Nah, di sini terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sangat sentral. Ini terkait dengan budaya positif. Kemudian, nah, materi pemahamannya yang sudah dilaksanakan oleh saya selama ini yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi yang mempunyai 5 posisi kontrol dan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebenarnya yang terjadi pada kita saat ini gitu ya. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa disiplin positif untuk teori kontrol teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi titik fokus kita adalah hanya bisa mengontrol diri sendiri gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ya, tentu. Setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini tentu yang terjadi saat ini. Nah, maka makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi. Ya, di sini untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Lalu ada 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman atau pemantau dan manajer. Nah, ini semua berkaitan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini berkaitan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nanti ujungnya ke keyakinan kelas. Nah, tapi sebelumnya dari 5 posisi kontrol ini dilakukan dengan cara segitiga restitusi yang mana di dalamnya terdapat menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini semua berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, apakah makna disiplin? Nah, apa sih sebenarnya makna disiplin? Nah, disiplin ini dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid
diri dari murid-murid atau skor tes dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi dan menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin sebenarnya ini sudah melenceng dari apa yang seharusnya gitu. Jadi di sini lebih berat sebenarnya untuk makna disiplin di sini. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, seperti yang dijelaskan di sini ya, cukup banyak bahwa nilai-nilai yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gaungkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang sejatinya saat ini kita laksanakan, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Nah, di sini, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini merupakan motivasi internal. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin positif kita. Jadi bukan karena motivasi eksternal, tapi karena motivasi diri sendiri atau internal. Jadi saya akan menjadi seperti apa sih kalau melakukan ini? Saya akan menjadi seperti apa sih kalau memberikan apa gitu kan? Bukan karena imbalan atau apapun itu. Gitu. Ini yang menjadi tujuan disiplin positif kita. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan penghukum, penghargaan memberi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dilanjutkan, dihukum oleh penghargaan ini tadi lanjutannya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid, bisa secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi yang harus kita tanamkan. Nah, contoh di sini. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, misal, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, berarti rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian di sini saya menghargai, berarti nilai kebajikannya kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu butuh teman-teman di tugas kelompok. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih untuk apa nih? Ini nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah situasinya. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Nah, ini ya. Contoh nih, ini adalah tindakan kita ya. Misal, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah misalkan nih. Ini apa? Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Ini adalah hukuman, ya. Artinya antara antara kesalahan ya dengan tindakan itu tidak sesuai kan? Apa namanya? Kesalahannya datang terlambat, hukumannya nulis. Nyambung nggak? Ya kan? Tidak nyambung. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama, itu juga hukuman. Telat ke sekolah, suruh lari. Makin telat berarti kan? Gitu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
masker ke sekolah. Nyambung nggak? Tidak juga, ya. Artinya tidak pakai masker, tapi hukumannya push up, ya kan? Lengap. Ya, artinya masuk kepada hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada kasus misalkan si A mencoret-coret kertas temannya, kemudian dia menggantikan kertas, itu masuk kepada konsekuensi, bukan hukuman, itu konsekuensi karena dia telah melakukan hal itu, jadi mengganti gitu kan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga masuk kepada konsekuensi. Kabur ya, iya kehandap dibersihan, kita mau konsekuensi dan hukuman, ya, bukan hukuman. Ya, gitu. kalau dia bersalah harus Ya, Tanggung jawab. artinya tanggung jawab, nyambung kan antara apa yang terjadi kemudian dengan tindakan yang dilakukannya gitu. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada nih, ada murid yang pakai sepatu putih karena aturannya misalkan sepatu warna hitam, maka si murid ini tidak diperkenankan untuk menggunakan sepatu tersebut. Jadi nyeker tah seharian. Berarti itu maksudnya apa? Hukuman. Ya, kemudian lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk kepada konsekuensi. Kenapa? Karena ini nyambung, ya. Karena terlambatnya di pelajaran PJOK atau saat olahraga di lapangan. Nyambung artinya kan, bukan hukuman. Beda dengan yang kasus tadi, yang ini, ya, yang kasus yang kedua. Oke. Nah, perbedaannya apa sih hukuman dan konsekuensi ini? Perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi, gitu. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak manusia tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Ini hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ini bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi ini merupakan stimulus atau tanggapan dari apa yang dilakukan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri adalah hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian, nah, dalam hukuman ini terjadi ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, ya seperti karena ini bersifat hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sementara saja pada waktu itu saja. Ketika nanti setelahnya sudah tidak ada lagi. Karena itu adalah konsekuensi. Nah, selanjutnya apa sih itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kuncinya. Jadi restitusi itu timbul dari suatu kesalahan, ya, tapi penyelesaiannya itu adalah dari anaknya juga, gitu ya, dari muridnya, bukan dari kita sebagai guru, tapi anak melakukan kesalahan, anak juga yang memperbaiki atau menyelesaikannya, betul, gitu. Kemudian ini adalah identitas gagal, ini berupa hukuman, identitas sukses, ini disiplin, konsekuensi dan restitusi, ya. Ini nanti saya juga akan share di grup sekolah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan hal ini karena memang cukup banyak ya. Nah, selanjutnya ada 9 ciri ini untuk restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tentu ya. Anak buat kesalahan, tapi bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri restitusi. Nah, yang selanjutnya dari restitusi tersebut ini akan berlanjut kepada keyakinan kelas. Ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas sih gitu kan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, alasannya kenapa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa? Selamat. Melindungi kepala dari terjadinya kecelakaan gitu kan. Ya, berarti ini lebih kepada keselamatan gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pada saat COVID gitu ya. Alasannya kenapa? Kesehatan berarti ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini lebih kepada disiplin gitu kan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembali buku ke tempat. Contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Dari peraturan ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Ini tadi kesehatan dan keselamatan ya. Kesehatan diri, keselamatan semuanya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Yang selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Perlu kan kasih sayang dan rasa diterima? Ya, penguasaan artinya kita bisa menguasai setiap apapun yang terjadi gitu kan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini tentu diiringi dengan tanggung jawab. Kemudian kesenangan. Ini sebenarnya ini ya yang paling kita butuhkan sekali ya. Kesenangan. Gitu. Itu tuh. Apa? sayang. Kasih sayang. Betul ya. Apa Oke. aja. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ini ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, sebenarnya kita itu sekarang kebiasaannya ada di posisi kontrol yang mana ketika terjadi kesalahan pada anak. Kebanyakan di penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu kan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Awas kalau tidak dikerjakan tugasnya gitu kan ya. Iya. Masa begini? Ya, Kan gitu gak kan. enak juga. Kemudian Awas kan. membuat rasa bersalah ya. Misalkan ibu kecewa karena kamu sudah ini gitu kan, atau gara-gara kamu si ini nangis gitu kan. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Contoh nih, Ayla kerjakan, nanti ibu takut dimarahi, takut ibu telat gitu kan. Ini sebagai teman gitu. Pun ada pemantau ya, sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya gitu kan. Contohnya gitu. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian dan yang terakhir, 5 posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, contoh ya, apa yang harus kita perbaiki, itu adalah sebagai manajer. Nah, contoh nih tugasnya nih, ini udah diisi malah. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti membuat orang merasa bersalah tadi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum
ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini memposisikan diri kita sebagai teman. Nah kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai pemantau ya. Atau mau nggak nilai kamu sekarang besar gitu kan? Nah itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Jadi kita mengembalikan lagi kepada murid itu. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini sebagai penghukum. Nah posisi kita seharusnya ada di posisi ini. Posisi kontrol kita ada di manajer. Nah jadi kita kembalikan lagi kepada murid yang harus bisa menyelesaikannya gitu. Jadi yang paling tepat adalah sebagai posisi kontrol manager gitu. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa sih ini tadi? Ini contoh di dalam suatu permasalahan kita sekarang harus menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Jadi paradigmanya seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Pasti semua orang mempunyai kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, sebenarnya contohnya, kenapa sih kamu melakukan hal itu, gitu kan? Nah, itu validasi kebutuhan. Apa sebenarnya yang terjadi, gitu kan? Baru menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sebenarnya telah kita sepakati gitu kan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu kan. Ini adalah menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi. Nah ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Contoh nih, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Baik, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini adalah menstabilkan, contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang kita bisa contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, gitu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nah nilai universal apa yang kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu kan. Nah ini adalah contoh menanyakan keyakinan. Dan sebagai contoh yang konkret di dalam penyelesaian segitiga restitusi, sebenarnya ini secara tidak langsung sudah kita terapkan. Namun ada beberapa hal atau ada beberapa tindakan yang kita lewati sebenarnya biasanya, gitu kan. Contoh nih, biasa ketika anak yang berbuat salah, kita langsung kepada validasi kebutuhan. Ya, kenapa kamu melakukan itu, gitu kan? Alasannya kenapa, kan gitu ya. Nah, kita melewati ini nih, menstabilkan identitas. Kita tidak berbicara. Nah, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna sebenarnya, gitu kan? Kita melewati ini, menstabilkan identitas. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi, saya bisa kasih contohkan satu contoh misalnya. Kemarin saya sudah menerapkan untuk segitiga restitusi ini di dalam kelas saya. Contoh, si Adi waktu hari Rabu ya menggunakan batik yang berbeda. Kenapa dia setelah yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya saya mengajak Adi keluar dari kelas. Artinya ini untuk menstabilkan identitas ya. Jadi supaya teman-teman ya tidak dipermalukan, betul. Tidak dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian saya bawa ke tempat yang berbeda, gitu kan. Kemudian saya tanyakan, saya menstabilkan identitas terlebih dahulu, gitu kan. Nah,
artinya gini, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Tahu nggak Adi kenapa dipanggil gitu kan? Nah itu sebenarnya yang disebut dengan stability itu seperti itu. Tanya dulu, tahu nggak kenapa dipanggil? Oh nggak tahu Pak, ayo pikir-pikir lagi gitu kan. Gak apa-apa, karena setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan gitu. Kita tuntun seperti itu. Nah nanti juga pasti dia akan ngomong gitu kan. Kesalahannya di mana, apa ya gitu kan. Kemudian setelah dia berbicara, kemarin itu dia ngomong, iya Pak, saya beda bajunya gitu kan, batiknya beda itu. Terus sadar gitu kan. Baru di situ kita melaksanakan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhannya apa? Nah, kenapa melakukan itu gitu kan? Kenapa bajunya menggunakan baju yang berbeda? Ternyata setelah divalidasi batiknya sudah basah, kemudian kecil juga. Batik yang baru gitu kan, karena kita kan batiknya sudah baru ya. Nah, batik yang baru ternyata kecil, maka dia menggunakan batik yang lama itu yang ukurannya lebih besar. Pada saat itu udah basah, kemudian dipakai juga kecil ya, kurang pas lah gitu, tidak nyaman bagi dia. Nah itu adalah kita validasi kebutuhan tersebut. Nah kemudian baru setelah itu kita menanyakan keyakinan. Saya menanyakan bahwa nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya di dalam kelas kita, karena sebelumnya kita juga sudah membuat keyakinan kelas gitu kan. Nah salah satunya adalah saya malu di dalam keyakinan kelas itu, saya malu jika menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan tidak rapi dan tidak sesuai dengan aturan gitu ya yang sudah disepakati. Nah ini dia sadar sendiri gitu kan, oh iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, saya tidak rapi dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya gitu kan. Nah kemudian setelah itu kita tanyakan lagi, saya kemarin menanyakan, terus apa yang akan Adi lakukan ke depan? Nah Adi menjawab, kata Adi, iya Pak, untuk kedepannya saya akan menggunakan batik sesuai dengan atau seragam sesuai dengan aturan sekolah yang ada, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuatkan. Nah itu sebenarnya segitiga restitusi. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tapi murid sendirilah yang menyelesaikan dan menjawab dari apa yang menjadi permasalahannya, memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Itu segitiga restitusi. Nah, dan budaya positif ini tentu harus kita kembangkan dan harus kita terapkan di sekolah kita ya, agar budaya positif ini menjadi kebiasaan yang baik gitu kan. Nah itu, jadi sekali-kali ya jangan menghukum. Tadi posisikan diri kita sebagai manajer gitu, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman dan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi terkait dengan modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Dan sebenarnya bukan hanya budaya positif, kemarin juga setiap modul 1.1, 1.2, 1.3 itu selalu saya share kan ke Bapak Ibu semua. Nah ini adalah akhir dari modul 1, karena di guru penggerak itu setiap modul itu ada 4 bagian ya gitu kan, ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ya. Mungkin itu saja yang bisa dibagi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan program ini bisa berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu yang belum melaksanakan pendidikan guru penggerak juga kita sama-sama ikut daftar menjadi guru penggerak, dan bersama-sama kita memajukan sekolah ini sehingga nanti ketika sekolah kita sudah banyak guru penggeraknya, kita juga bisa menjadikan sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.